Nak Herdi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul ladzim wa ballaghar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita tiada hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena hidayah dan inayahnya sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang mubarakah ini. Semoga aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah tidak memandang banyaknya amalan kita, bukan namanya kita sujud, bukan berapa sedekah kita, tetapi yang paling pertama Allah pandang ialah sebagaimana kita melakukan amalan tersebut. Sehingga Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Karena bermacam-macam orang berniat ibadah. Ada yang pergi ke masjid karena ingin dikatakan orang soleh. Ada juga yang bersedekah karena ingin dipuji. Kalau ia bersedekah tidak ada yang memuji, ia kecewa dalam hati. Bahkan ada yang suka menasihati, berceramah karena ingin dikatakan orang berilmu dan lain-lain. Mudah-mudahan kehadiran kita kali ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada manusia pilihan yang diutus di dunia ini, manusia yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, manusia yang menjadi asbab keluarnya manusia dari kegelapan menuju ke jalan yang terang menerang dengan satu konsep ad-dinul Islam, yaitu adalah agama Islam. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul, tidak lain dan tak bukan beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, semua bulan itu baik, tidak ada bulan yang membawa sial, tetapi ada satu bulan yang kemuliaannya melebihi bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan sabda Rasulullah tentang kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan. Idza jaa Ramadana futiyat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Yang artinya, jika telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga telah dibuka, pintu-pintu neraka telah ditutup, dan setan-setan telah dibelenggu. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita pahami tentang hadis ini? Futiyat abwabul jannah. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga telah dibuka. Jadi kalau ada manusia yang hidup di dunia ini tetapi ia tidak mampu masuk surga, maka ia adalah manusia yang betul-betul lalai. Kenapa tidak? Nabi Muhammad pernah menyatakan bahwa amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan sama dengan amalan yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Saya ulangi, Nabi Muhammad pernah menyatakan bahwa amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan sama dengan amalan yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Dan ibadah yang wajib dilakukan di bulan Ramadan sama dengan 27 amalan yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Jadi sungguh khilaf saudara-saudara kita yang masih hidup di dunia ini tetapi bermalas-malas beramal,
baik itu berupa zikir, sholat berjamaah, bersedekah dan lain-lain. Padahal tidak ada jaminan ia masih hidup di bulan Ramadan tahun depan. Mungkin kita masih hidup. Hadirin yang berbahagia, kalau seandainya kita tidak pernah sholat berjamaah di bulan yang lain, di bulan Ramadan inilah jangan pernah dilewatkan sholat berjamaah. Kalau kita tidak pernah sholat tahajud di bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan inilah usahakan jangan dilewatkan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya wa ghulliqat abwabun nar. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka pintu neraka telah ditutup. Jadi kalau di bulan Ramadan masih ada saudara-saudara kita yang masuk neraka di bulan Ramadan, kira-kira lewat mana? Apa maksudnya? Bapak dan ibu yang berbahagia, pintu neraka itu banyak meriknya. Ada yang masuk neraka karena suka gosip, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan masa lalunya orang. Kalau kita berpuasa, kita tidak boleh menceritakan kejelekan orang lain, maka ditutup dengan puasa. Selanjutnya, ada juga orang yang masuk neraka karena suka berbohong. Jadi, kalau berpuasa tidak berpahala kalau kita berbohong kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya wasuffidat asyayatin. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka setan-setan telah dibelenggu. Jadi sungguh aneh kalau ada manusia yang melakukan kejahatan di bulan Ramadan dan setan-setan telah dibelenggu dan melakukan dosa di bulan Ramadan, maka ia adalah manusia yang betul-betul lalai. Jadi kalau kita berpuasa, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah muslim yang sama berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan kita dipanjatkan, kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.